Oke, selamat malam kepada pemirsa Gurisah dan TV di seluruh Indonesia. Gurisah dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode: metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Kepada pemirsa Gurisah dan TV di seluruh Indonesia, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat hebat ya. Beliau adalah Bung Dito Santoso ya. Bung Dito Santoso ini memiliki pengalaman yang sangat luar biasa ya di dunia lembaga swadaya masyarakat ya, juga di lembaga swadaya masyarakat ini baik di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional ya. Hampir lebih dari 1 dekade ya, Bung Dito bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat, baik yang nasional maupun juga yang internasional ya. Kemudian terakhir ini hampir juga 10 tahun lebih ya, Bung Dito bergelut dengan perusahaan swasta ya. Jadi Bung Dito ini memang punya pengalaman yang sangat luar biasa ya, antara dunia LSM, lembaga swadaya masyarakat, dengan dunia perusahaan ya. Dan ini menurut saya jarang terjadi ya. Dan ini merupakan transisi yang sangat luar biasa ya. Bung Dito juga sudah menuliskan pengalamannya ketika dia menjadi bagian dari perusahaan ya. Ketika perusahaan melakukan banyak sekali kegiatan yang terkait dengan CSR ya. CSR itu adalah Corporate Social Responsibility ya. Jadi nanti apa itu CSR, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan CSR, pemirsa Gurisah dan TV bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak ya dari penjelasan Bung Dito. Nah, Bung Dito ini sudah menulis sedikitnya 2 buah buku ya tentang CSR ya. Satunya itu adalah CIT ya, mungkin perlu ditunjukkan Bung Dito. CIT. CID. Inspirasi praksis ya, CSR ya. CID ya, CID ya. Kemudian buku yang kedua itu adalah CSR dan kolaborasi lintas sektor ya. Dua-duanya diterbitkan oleh Rumah Bangga ya. Satunya diterbitkan tahun 2020 dan satunya juga diterbitkan tahun 2021 ya. Hebat sekali ya. Semoga di 2022 nanti ada lagi satu buku yang lahir dari tangan Bung Dito. Amin. Bung Dito, sebelum kita mulai dari bicara tentang CSR panjang lebar ya, mungkin perlu juga diinformasikan kepada pemirsa Gurisah dan TV bagaimana sih pengalaman Bung Dito kemarin itu pulih dari COVID-19 ya. Kita kemarin sangat khawatir ya dengan apa yang dialami oleh Bung Dito ya. Kita mencoba menghubungi berbagai orang ya yang memang bisa membantu, bisa menolong gitu ya. Tetapi ya syukurlah ya, puji Tuhan pada saat ini Bung Dito bisa hadir bersama kita di Gurisah dan TV ya. Bisa menularkan inspirasi ya, pengalaman terkait dengan pemulihan dari COVID-19. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bung Goris atas dukungan doa dan semangatnya. Memang hampir 2 bulan lamanya saya harus offline betulan, artinya bahkan tidak bersentuhan dengan laptop selama 2 bulan penuh, karena harus mengalami masa sakit dan masa pemulihan awal pasca COVID-19. Ya, imbasnya memang saat ini harus banyak berlatih, khususnya berlatih nafas dan berolahraga untuk memulihkan kondisi fisik. Sampai dengan hari ini malah belum bisa full gear 100%, jadi masih bertahap tampaknya efeknya memang. Gitu. Oke, apa aktivitas Bung Dito sekarang setelah pulih dari COVID-19? Ya, saya banyak diminta juga oleh teman-teman dari para pegiat masyarakat sipil maupun dari sektor swasta untuk mengisi sesi-sesi berbagi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau pembangunan berkelanjutan serta bagaimana membangun kolaborasi lintas sektor
artinya antara sektor masyarakat sipil dengan sektor swasta, karena itu sangat penting sekali di Indonesia, saya kira. Di samping itu ya, personally, saya dengan beberapa orang teman sedang menyelesaikan sebuah buku, mudah-mudahan bisa kita luncurkan di awal tahun nanti. Oke, pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia, perlu diketahui bahwa Bung Dito ini adalah mempunyai pengalaman yang cukup lama lah ya, bergelut di dunia lembaga swadaya masyarakat ya, baik yang nasional maupun yang internasional ya. Kemudian melakukan transisi ke swasta ya, ke perusahaan ya. Mungkin perlu disampaikan kepada Gorissa dan TV bagaimana pengalaman atau transisi ya yang dialami oleh Bung Dito dari pekerjaan yang berbeda ini, lembaga swadaya masyarakat kemudian masuk ke perusahaannya. Dari membela rakyat ke misalnya bagian dari perusahaan, mungkin itu perlu disampaikan kepada pemirsa Gorissa dan TV. Ya, ini seolah-olah antara membela rakyat versus membela korporasi, dua kubunya berbeda. Ya, bagi saya sebetulnya berkarya dalam lembaga swadaya masyarakat maupun melalui sektor swasta tidak jauh berbeda. Bahkan ketika saya masuk ke sektor swasta, saya menggeluti bidang tanggung jawab sosial perusahaan, atau lebih fokus lagi pada aktivitas-aktivitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan di wilayah operasinya. Jadi saya dan teman-teman di tim itu melakukan assessment, perencanaan program, desain program, kemudian implementasi, kemudian monitoring dan evaluasi program. Di samping itu kami selalu melakukan aktivitas-aktivitas untuk menjalin relasi dengan para pemangku kepentingan, terutama di kalangan masyarakat di sekitar area perusahaan. Memang berpindah bidang dari sektor nirlaba ke sektor laba atau sektor private itu bagi saya hal yang lumrah. Di mancanegara ini sudah sering terjadi. Hanya saja ketika kita bicara di Indonesia, kok malah seperti orang berpindah keyakinan, seorang karena berpaling hati. Seolah-olah berbeda ya, dua hal. Padahal bagi saya, ikhtiar untuk memperjuangkan kebaikan bagi semua orang atau bonum comune ini tidak hanya bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial atau lembaga swadaya masyarakat saja. Namun ketika kita bicara soal inisiatif sosial atau pembangunan masyarakat, hal ini juga bisa dilakukan oleh sektor swasta. Tidak hanya melalui aktivitas tanggung jawab sosial perusahaannya, melainkan juga melalui aktivitas bisnis intinya. Core bisnisnya itu sendiri sudah dia berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi. Ya, saya kira hal itu yang mencoba tidak ada pergumulan ideologi buat saya. Ideologi saya adalah bonum comune, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Melalui cara apa kita mencapainya? Ada dua jalur minimal yang saya temukan. Satu melalui jalur profit non profit, kemudian yang berikutnya bisa melalui jalur private sector. Seperti itu, Bung Koris. Oke, Bung Dito ini sebenarnya kan mungkin banyak sekali pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia ya yang kurang paham ya tentang CSR ya, Corporate Social Responsibility itu ya. Tolong deh dijelaskan kepada pemirsa Gorissa dan TV apa itu CSR ya. Jangan-jangan persepsi publik selama ini CSR itu seperti bagi-bagi duit ya, bagi-bagi sembako ya, kemudian sunatan massal gitu ya. Nah, apa itu CSR itu? Ya, kalau jangan-jangan nanti malah CSR-nya disingkat. CSR, cuman sekedar rupiah gitu ya. Cuma sekedar rupiah ya. Ya, kondisi Indonesia sebagai negara berkembang itu masih membutuhkan inisiatif banyak pihak untuk menggerakkan pembangunan masyarakat. Tentu saja hal ini mempengaruhi corak implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Akibatnya, tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia itu akan lebih didominasi oleh isu-isu tentang sosial karitatif dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dimaklumi karena Indonesia negara berkembang masih bergumul dengan kemiskinan di area-area yang terpencil atau di pelosok, di mana perusahaan itu beroperasi. Padahal, jika dipahami, pengertian tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility itu lebih luas dari itu sebetulnya. Gitu. Itu sebagai awal gitu kan.
Nah, pemahaman ini bisa diperluas juga ketika kita melihat misalnya definisi CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan itu menurut pasal 74 UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, ini komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Ini adalah definisi yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai perseroan terbatas, mengenai apa itu CSR. Disebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau istilahnya TJSL kalau berdasarkan undang-undang ini. Seperti itu. Kemudian ada regulasi yang mengatur mengenai implementasinya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Nah, dalam peraturan pemerintah ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan itu ada siklus programnya. Ada mulai dari assessment, mulai perencanaan, kemudian implementasi, monitoring dan evaluasi. Nah, itu terlihat sekali. Terlihat sekali bahwa tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia itu bobotnya lebih banyak ke pemberdayaan masyarakat. Saya kira begitu, Bung Koris. Kalau Oke, dari sisi perspektif Indonesia ya. Ya, oke Bung Dito ya. Ini juga terkait dengan ini ya, dana CSR ya. Banyak orang mengatakan bahwa dana CSR itu dana sosial ya, dana karitatif itu ya. Mohon disampaikan juga kepada Guru Riset dan TV ya, bagaimana sih posisi dana CSR itu di perusahaan ya, kemudian juga bagaimana peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengaksesnya ya. Ya, kalau kita berbicara mengenai dana CSR, itu tadi seperti saya singgung, CSR bukan singkatan dari cuman sekedar rupiah. Karena ini pemahaman ini perlu diperjelas mengingat CSR juga bukan semacam mesin ATM. CSR seperti kalau tadi didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang mengenai perseroan terbatas, itu lebih mengkhususkan diri pada program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan dan lebih bernuansa pada program dan kolaborasi, bukan dana ansih ya. Itu kalau per definisinya menurut regulasi tadi. Sementara diimplementasinya tadi PP nomor 47 tahun 2012 menunjukkan bahwa ada siklus program mulai dari assessment, planning, implementation, monitoring, and evaluation. Nah, itu kalau dari perspektif Indonesia. Nah, perspektif Indonesia sangat kental dengan nuansa pemberdayaan masyarakat. Artinya nuansa pembangunan sosial sangat kental sekali di situ. Seperti saya jelaskan sebelumnya tadi, karena ini terkait dengan konteks Indonesia yang masih merupakan negara berkembang. Nah, kalau kita berbicara definisi yang mainstream menjadi arus utama global, saya ingin merujuk definisi CSR itu dari dokumen ISO 26000 yang titlenya adalah Guidance on Social Responsibility. Dokumen ini dalam sejarahnya merupakan dokumen yang diterbitkan oleh ISO, International Standardization Organization, jadi lembaga internasional yang berfokus pada standarisasi, yang produknya seperti ISO 9000, ISO 14000, seperti itu. Nah, ISO 26000 ini membahas khusus tentang tanggung jawab sosial. Waktu pembahasannya itu membutuhkan waktu satu dasawarsa tersendiri, satu dekade tersendiri, hingga baru diterbitkan di tahun 2010. Nah, menurut ISO 26000 ini, Guidance on Social Responsibility, dia menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial itu adalah tanggung jawab suatu organisasi atas dampak keputusan dan tindakannya terhadap masyarakat dan lingkungan yang tercermin secara transparan melalui perilaku etis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, sustainable development, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, menginternalisasi ekspektasi para pemangku kepentingan, mematuhi hukum yang berlaku, serta konsisten dengan norma perilaku internasional, serta terintegrasi dalam organisasinya dan dijalankan dalam segala interaksinya. Nah, di sini kelihatan definisi tanggung jawab sosial perusahaan yang banyak berkembang di global dengan definisi yang dirumuskan dalam regulasi di Indonesia. Saya kira kalau kita melihat ke sini, makna CSR jauh lebih luas
dari pemberdayaan masyarakat. Bahwa ketika kita melihat atau menyimak dokumen ISO 26000, itu terdapat 7 subjek inti di mana salah satunya disebut sebagai pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, 6 subjek inti lainnya itu adalah isu hak asasi manusia, isu ketenagakerjaan, praktek operasional bisnis yang adil, isu lingkungan, isu konsumen, dan good governance. Luas sekali. Jadi ketika kita berbicara mengenai CSR, itu sebetulnya A sampai Z-nya bisnis. Jadi kalau berbicara, jadi sebetulnya CSR itu dilakukan oleh fungsi apa dalam perusahaan? Semua fungsi. Contohnya begini, let's say, Departemen Human Resources atau Departemen Sumber Daya Manusia. Bagaimana Departemen Sumber Daya Manusia itu dikatakan sebagai sebuah departemen yang bertanggung jawab sosial? Dia dikatakan bertanggung jawab sosial, Departemen Human Resources ini, apabila satu, dia bisa memenuhi standar pengupahan karyawannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. 2, melakukan people development, pengembangan SDM. 3, misalnya tidak merekrut tenaga kerja di bawah umur, itu sudah mutlak. Nah, ini adalah dia dianggap sebagai fungsi human resource atau sumber daya manusia yang bertanggung jawab sosial. Saya kira itu kalau kita bicara sekilas mengenai pemahaman tanggung jawab sosial itu sendiri. Oke, Bung Dito ya, pertanyaan lebih lanjut dari Gorisah dan TV itu adalah karena Indonesia ini adalah negara berkembang ya, adakah regulasi yang secara khusus mengatur tentang CSR atau kalau memang belum ada, apakah kita perlu membuat regulasi khusus ya yang mengatur tentang CSR di Indonesia? Ya, kalau toh di dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas di pasal 74 itu mendefinisikan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sementara untuk operasionalisasinya ada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Seperti yang tadi saya ceritakan, itu lebih ke arah siklus program pemberdayaan dan bagaimana mengelolanya. Saya kira itu tidak keliru. Nah, sependek pengetahuan saya, regulasi khusus mengenai CSR tidak didapati di negara-negara yang lain. Karena secara umum mereka telah memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa CSR is beyond compliance, melebihi kepatuhan. Jadi dilakukan secara sukarela karena mereka sadar bahwa itu diperlukan. Bagaimana membuat kebaikan di antara bisnis, unsur sosial, dan unsur lingkungan. Seperti kalau kata John Elkington, people, profit, and planet. Nah, apakah masih diperlukan peraturan khusus mengenai CSR di Indonesia? Ada banyak peraturan di mana unsur-unsur CSR-nya melekat di situ. Apakah perlu dibuat khusus? Ya, saya kira nanti malah tumpang tindih dengan peraturan-peraturan yang lain. Namun yang diperlukan adalah membangun upaya pemahaman dan kesadaran sektor swasta agar mengelola aspek bisnis, sosial, dan lingkungannya secara berkelanjutan. Nah, aturannya sudah ada di pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, kemudian ada di Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Hanya saja yang perlu diperkuat itu adalah mendorong ke arah keberlanjutan bisnis, sosial, dan lingkungan. Tidak sekedar melihat pada pemberdayaan masyarakat. Karena itu baru sebagian kecil saja dari CSR. Itu pendapat saya, Bung Goris. Ini menarik sekali ya, Bung ya. Selama ini CSR itu hanya dipahami sebagai peluang ya dan akses untuk pemberdayaan masyarakat ya. Ternyata CSR juga adalah arena ya, arena bagi perusahaan ya untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan ya. Khususnya bagaimana linkage ya antara dunia bisnis, kemudian lingkungan dan masyarakat ya. Saya rasa itu luar biasa sekali, Bung. Kira-kira terkait dengan ini, Bung Dito melihatnya seperti apa praktik-praktiknya di lapangannya? Ya, secara global, Sekretaris Jenderal PBB periode 2007 sampai dengan 2016, Pak Ban Ki-moon, mendorong sektor swasta untuk berkontribusi pada upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui aktivitas bisnis intinya. Dan ini oleh platform Sustainable Development Goals, platform tujuan pembangunan berkelanjutan global, yang nanti endingnya adalah di tahun 2030, itu masuk menjadi goal ke-17,
mendorong multi stakeholder partnership. Nah, itu yang mendorong bahwa pihak swasta itu didorong untuk ikut berkontribusi. Nah, untuk mengkomunikasikannya, kontribusi tersebut, pihak swasta dapat melaporkannya kinerja yang sudah dia capai terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan itu dapat dilaporkan melalui laporan keberlanjutan atau sustainability reporting. Saat ini, pihak swasta juga didorong oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2019 tentang keuangan berkelanjutan. Jadi, yang dilaporkan tidak hanya aspek bisnisnya saja, tapi juga aspek sosial dan lingkungan. Saya kira ini adalah sebuah lompatan yang sangat-sangat besar, di mana sektor swasta itu juga didorong untuk memiliki kepedulian, memiliki perhatian terhadap dampak-dampak sosial ekonomi, terutama yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis dan operasionalnya. Tentu saja bagaimana memperbesar dampak positif dan mencoba terus-menerus mereduksi dampak negatifnya. Seperti itu, Bu Goris. Oke, Bung Dito ya, ini semakin menarik ini ya. Bagaimana sih Bung Dito melihat perkembangan CSR di Indonesia ya? Ya. Kapan sih misalnya mungkin ada momentum di mana CSR itu mengalami ya fase-fase di mana ada peningkatan ya, kemudian ada juga fase-fase di mana mungkin mengalami penurunan ya. Gairah itu kan bersifat situasional ya, kadang-kadang menurun, kadang-kadang naik gitu ya. Bisa diceritakan kepada Guru Sadam TV? Ya, saya mencermati sejak awal dekade 2000-an, artinya ketika wacana CSR itu sudah berkembang secara global, yang pertama masuk ke Indonesia itu adalah melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi kesadaran perusahaan-perusahaan di Amerika, di Eropa, untuk menerapkan yang namanya corporate sustainability dan corporate social responsibility itu sudah menyeruak di era-era 1990-an. Dan kemudian mulai implementing di Indonesia itu, kalau dalam pandangan saya, observasi saya, tahun 2000 itu sudah mulai berkembang. Nah, pada waktu itu memang istilahnya adalah CSR _CD, Community Development, pemberdayaan masyarakat. Tapi tadi kita sudah mengulas kan, ternyata pemaknaan CSR itu jauh lebih luas daripada community development. Betul. Nah, seiring sampai dengan hari ini, saya sangat bersyukur bahwa pemahaman banyak pihak mengenai CSR itu sudah mulai mengarah ke pemahaman CSR yang menjadi arus global sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Banyak pemangku kepentingan memberikan apresiasi kepada sektor swasta yang semakin baik dalam mengelola aspek people, planet, dan profit. Makanya ada banyak event mengenai CSR Awards. Ada plus minusnya ya pasti, tapi ini merupakan satu pendorong bagi sektor swasta untuk semakin menggeliat, semakin bangkit, dan menunjukkan bahwa, hey, lihat dong, kami ini kami ini komitmennya tidak sekedar cari duit, tapi kami punya komitmen yang peduli terhadap aspek sosial dan aspek lingkungan. Seperti itu, Bu Goris. Ya, Bung, ini juga mungkin pemirsa Gurisa dan TV di seluruh Indonesia punya persepsi yang keliru ya terkait dengan CSR itu atau perusahaan itu kental dengan orientasi profit ya. Sementara lembaga swadaya masyarakat itu kental dengan nuansa pemberdayaan. Kira-kira begitu. Tolong dijelaskan lah. Ya. Nah, kalau di Indonesia seolah-olah itu dua yang tersegregasi secara kaku gitu ya. Padahal saat ini pun saya secara pribadi meskipun secara profesional di bidang tanggung jawab sosial perusahaan, saya juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan sebagai relawan di komunitas maupun di lembaga swadaya masyarakat bersama beberapa sahabat saya. Saya kira ketika kita bicara batas-batas karya, batas-batas di mana ini bidang private, ini kemudian non-profit, saya kira itu tidak terlalu relevan di era sekarang. Karena isu-isu bisnis, isu-isu sosial, dan isu-isu lingkungan itu akan saling terkait satu sama lain. Perusahaan akan berjumpa dengan itu semua dan mau nggak mau dia akan ikut menyelesaikannya bersama pemangku kepentingan lainnya. Karena tidak mungkin seandainya perusahaan itu hidup dan berkembang di sebuah ekosistem,
kemudian ada pihak-pihak lain dalam ekosistem itu mengalami satu masalah dan dia hanya tutup mata saja, merem saja, itu saya kira nggak mungkin. Karena apa? Perusahaan juga akan membutuhkan mereka. Hubungan ini akan saling mendukung satu sama lain. Tidak mungkin ketika kondisi di sekitarnya tidak bagus, perusahaan akan tumbuh berkembang bagus sekali. Nah, itu akan terjadi kesenjangan yang sangat tinggi. Satu contoh saja, misalnya kita melihat bagaimana perusahaan bisa berkontribusi terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar melalui aktivitas bisnis intinya. Ini kita nggak ngomong program community development-nya perusahaan ya, kita ngomong aktivitas intinya saja, core bisnisnya itu apa. Let's say bahwa perusahaan memiliki 1.000 orang karyawan. Satu orang karyawan tidak menikah dengan teman sesama karyawannya di perusahaan. Jadi 1.000 orang itu bersih. Kemudian satu karyawan itu memiliki satu istri atau satu suami, dan memiliki 2 anak. Berarti satu keluarga memiliki 4 orang anggota keluarga, suami, istri, dan 2 orang anak. Apabila karyawan bekerja di perusahaan tersebut dan memperoleh penghasilan, saya kira dampak ekonominya bisa dirasakan oleh satu keluarganya yang terdiri dari 4 orang. Yeah. Ini menjadi kontribusi sosial ekonomi perusahaan melalui aktivitas bisnis intinya. Dan seperti yang saya katakan tadi, itu belum termasuk kegiatan community development yang dilakukan oleh tim CSR-nya. Itu baru tim sektor bisnis intinya, jadi di aktivitas operasional intinya. Saya kira ini sangat relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan karena tidak melihatnya secara terpisah. Artinya perusahaan bisa berkontribusi melalui aktivitas bisnis intinya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ban Ki-moon, Sekjen PBB tadi. Demikian, Bung Goris. Oke, Bung Dito ya, perlu juga disampaikan kepada pemirsa Goris Hadam TV di seluruh Indonesia, mengapa sih perusahaan itu membutuhkan yang namanya kolaborasi lintas sektor? Yes, karena kalau kita melihat sebetulnya masing-masing pihak, tidak hanya perusahaan, tapi juga sektor non-profit, itu bisa mengidentifikasi peluang-peluang untuk membangun kolaborasi dengan pihak yang lainnya. Tentu saja ini karena kita bertolak dari asumsi bahwa ketika ada satu masalah, ada satu isu, tidak mungkin diselesaikan oleh sendiri. Kita membutuhkan dukungan sumber daya dan kerjasama dari pihak-pihak yang lain, terutama pemangku kepentingan perusahaan. Nah, ini juga berlaku tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga berlaku secara global, karena maka PBB melalui Sustainable Development Goals mendorong Goals ke-17 untuk multi-stakeholder partnership. Ini sangat-sangat sejalan dan sangat-sangat relevan. Nah, di Indonesia ini yang akan selalu terus-menerus didorong, saya kira. Begitu, Bung Goris. Apakah yang dimaksud oleh Bung Dito itu bahwa ya di samping diperlukan koordinasi ya, forum CSR lintas sektor di setiap provinsi, nah, juga barangkali perlu lebih banyak lagi ya konsolidasinya ya. Ya, kurang lebihnya upaya-upaya komunikasi intensif untuk membangun kerja-kerja bersama, kolaborasi lintas sektor ini perlu dilakukan. Inisiatif pembentukan forum-forum CSR di berbagai daerah, saya kira merupakan ide yang positif selama forum tersebut berperan sebagai media untuk saling berkoordinasi dan bersinergi. Misalnya, supaya tidak terjadi overlap program di satu wilayah, atau saling melengkapi karena sumber daya masing-masing pihak terbatas, atau untuk mengidentifikasi prioritas isu yang harus dikerjakan di satu wilayah, berbasis pada hasil kajian, atau yang diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah setempat. Dengan demikian, forum CSR bisa menjadi semacam fasilitator yang sesungguhnya bagi kolaborasi-kolaborasi lintas sektor dari berbagai pihak, seperti sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, media, organisasi masyarakat sipil, dan lain-lain. Saya kira itu akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan lokal. Ya, Bung Dito ya, sebagai closing statement ya, saya rasa ini pencerahan yang sangat luar biasa ya. Ini bisa merubah ya pemahaman publik ya, bahwa CSR itu hanya dipahami sebagai bagi-bagi duit ya, bagi-bagi sembako ya, bakti sosial ya, tetapi ternyata itu adalah core bisnis dari perusahaan ya, itu bagian dari ya semacam kerjasama segitiga lah ya, untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dan ekosistem perusahaan yang
yang lebih bermanfaat ya bagi lingkungan sekitar ya. Tolong berikan statement terakhir lah dari Bung Dito ya tentang bagaimana supaya publik ini tidak memiliki pandangan tersesat seperti itu, supaya memahami CSR itu sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan ya, kemudian upaya untuk menjaga ekosistem lingkungan dari perusahaan di mana dia beroperasi gitu. Silakan. Ya, kalau saya ingin membuat sebuah closing statement, saya kira ada tiga frase. Yang pertama, getting to understand. Ya. Getting to understand artinya cobalah pahami dulu. Yang kedua adalah getting to engage, mencoba menjalin relasi. Dan yang ketiga adalah getting to collaborate. Jadi mencoba membangun kolaborasi. Jadi kita harus awali dengan perkenalan, kita harus awali dengan saling memahami posisi masing-masing, bagaimana kita bisa saling membantu, lalu mencoba membina relasi, dan kemudian bagaimana kita berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih luas dan bermanfaat untuk semua pihak. Saya kira itu yang ingin dicapai oleh inisiatif-inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, ya. Tidak sekedar doing some charity activities, seperti bagi-bagi tadi. Saya kira seperti itu. Jadi seperti orang pacaran ya, Bro ya. Ya. Terima kasih loh atas undangannya Bung Boris melalui Gorissa dan TV ini. Luar biasa, ini semacam proyek enlightenment ya, pencerahan ya. Aufklärung lah. Terima kasih. Ini tinggi banget ini bahasanya ini. Bung Dito, tolong memberi kabar sedikit dengan pemirsa Gorissa dan TV ya, supaya mereka misalnya memiliki keyakinan bahwa CSR itu sebagai bagian dari upaya kita untuk selalu ya berkolaborasi gitu ya, dengan pemerintah, dengan perusahaan, dan juga dengan masyarakat ya secara bersama-sama. Yes, saya kira itu tadi dari pesan saya, tapi juga bagi para pemirsa ini khusus untuk pemirsa Gorissa dan ini ya, untuk TV-nya. Untuk pemirsa Gorissa dan TV, dengan closing statement saya tadi, getting to understand, getting to engage, and getting to collaborate. Selain itu, beware artinya hati-hati juga, karena ada yang namanya CSR washing. Jadi seolah-olah CSR, tapi sebetulnya ya ini hanya upaya untuk menutupi belangnya gitu kan. Nah, kita juga perlu paham juga mana yang CSR sesungguhnya, mana yang hanya untuk supaya punya tampang cakep dan bisa memperoleh dukungan. Nah, itu yang juga kita perlu pahami gitu kan. Oke, terima kasih banyak kepada Bung Dito ya, karena waktu kita sangat terbatas ya. Kami dari program Gorissa dan TV dari studio mengucapkan banyak terima kasih ya, memberikan apresiasi kepada Bung Dito ya. Tetap menjaga kesehatan, menjaga keluarga, menjaga Indonesia ya, menjadi lebih baik.